Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardiansyah Budiono dari kelas F, mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Pengertian aset tetap dan kriteria aktivitas tetap. Aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Kemudian yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Selanjutnya, perolehan aktiva. Yang pertama yaitu pembelian aktiva, yang kedua perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga perolehan dengan pertukaran, yang keempat perolehan dengan membangun sendiri, yang kelima perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Pembelian aktiva terbagi menjadi dua, yang pertama pembelian dalam negeri dan yang kedua pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva atau pembelian dalam negeri. Contohnya yaitu tanggal 1 Januari 2012 PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta. Belum termasuk PPN 10%, maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP pada tanggal 1 Januari, keterangannya yaitu kendaraan di debit 200 juta, pajak masukan di debit 20 juta, sedangkan kas bank di kredit 220 juta. Kendaraan sama dengan 110% kali 200 juta sama dengan 220 juta. Kemudian jika PT Sisi adalah non PKP pada tanggal 1 Januari 2012, keterangan kendaraan di debit 220 juta sedangkan kas bank di kredit 220 juta. Pajak masukan sama dengan 10% kali 200 juta sama dengan 20 juta. Pembelian aktiva atau pembelian impor dari luar negeri. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%, maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh PT Sisi PKP yang mempunyai API. Bisa kita lihat pada tanggal 1 Januari 2012 keterangannya itu peralatan kantor di debit sebesar 165 juta. Sedangkan PPh 22 dibayar di muka di debit 3.750. Kas banknya di kredit sama dengan 168.750. PPN masukan sama dengan 10% kali 150 juta sama dengan 15 juta. PPh 22 sama dengan 2,5% kali 150 sama dengan 3.750. Kemudian jika PT Sisi non PKP mempunyai API, di sini kita bisa lihat pada tanggal 1 Januari 2012 keterangannya yaitu peralatan kantor di debit 165 juta, sedangkan PPh 22
dibayar di muka di debit 3.750.000, sedangkan kas bank di kredit 168.750.000. Komputer sama dengan 110% kali 150 juta sama dengan 165 juta. Sedangkan PPh 22 sama dengan 2,5% kali 150 sama dengan 3.750.000. Kemudian jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai API. Nah, di sini bisa kita lihat yang tidak mempunyai API pada tanggal 1 Januari 2012. Keterangannya yaitu di debit peralatan kantor sebesar 150 juta, keterangan pajak masukan di debit sebesar 15 juta, PPh 22 dibayar di muka, di debit sebesar 11.250.000, sedangkan kas bank di kredit sebesar 176.250.000. PPh 22 sama dengan 7,5% kali 150 juta sama dengan 11.250.000. Jika PT Sisi adalah non PKP dan tidak mempunyai API, di sini kita bisa lihat pada tanggal 1 Januari 2012 keterangan peralatan kantor di debit sebesar 165 juta, PPh 22 dibayar di muka di debit sebesar 11.250.000, sedangkan kas bank di kredit sebesar 176.250. Komputer sama dengan 110% kali 150 juta sama dengan 165 juta. PPh 22 7,5% kali 150 juta sama dengan 11.250.000. Kemudian yang kedua, perolehan dengan sewa guna usaha. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Sedangkan yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau financial lease. Yang pertama ada jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kemudian yang kedua, masa SGU sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 dan 7 tahun untuk golongan pembangunan atau SE kurang 10 per PJ 42 per 1994 Jo atau SE 129 per PJ 2010. Kemudian yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lese. Kemudian perlakuan perpajakan untuk lessor dan lese. Di sini lessor pajak penghasilan terbagi menjadi 3. Yang pertama, penghasilan sama dengan angsuran pokok tambah bunga. Yang kedua, penghasilan adalah bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Kemudian yang ketiga, beban penyusutan aset tetap adalah beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expenses. Kemudian sedangkan yang lese pajak penghasilan, yang pertama beban sewa sama dengan angsuran pokok tambah bunga. Yang kedua, beban sewa adalah beban yang dapat dikurangkan. Yang ketiga, beban sewa adalah bukan objek PPh 23.
Yang keempat, beban penyusutan aset tetap adalah beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Selanjutnya ada lessor pajak penghasilan. Ada dua. Yang pertama, beban penyisihan piutang tak tertagih atau adalah beban yang dapat dikurangkan. Yang kedua, mekanisme angsuran pajak PPh pada PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Kemudian di lese pajak penghasilan tidak ada. Kemudian lessor pajak pertambahan nilai, yang pertama memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lese. Di lese pajak pertambahan nilai tidak ada. Kemudian peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lese. Selama masa SGU, lese tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lese menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Kemudian yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lese melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lese tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian SGU dengan hak opsi. Yang keempat, pembayaran SGU yang dibayar atau terutang oleh lese kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lese sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapital lease. Dan yang terakhir, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Kemudian peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa imbalan jasa SGU, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangkan dengan angsuran pokok. Yang kedua, lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewa guna sewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa SGU lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang atau PMK kurang 81 per PMK 03 per 2009. Kemudian yang terakhir, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian selanjutnya ada peraturan perpajakan untuk SGU dengan hak opsi bagi lessor. Ada 3, yaitu yang pertama, dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Yang kedua, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi lessor kepada lese dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi
penyerahan barang dari lessor ke lese dikenakan PPN. Kemudian yang ketiga, besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi WP SGU dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triliun terakhir yang disatukan dibagi 12. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutup harga perolehan aset tetap yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lese. Kemudian perlakuan perpajakan untuk lessor dan lese. Lessor pajak penghasilannya yaitu yang pertama, beban penyusutan aset tetap adalah beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Kemudian yang kedua, penghasilan sewa adalah objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Kemudian pajak pertambahan nilai. Yang pertama, memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Sedangkan lese pajak penghasilannya yaitu yang pertama, beban sewa adalah beban yang dapat dikurangkan untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23. Sedangkan yang kedua, memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Selanjutnya yaitu peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lese. Yang pertama, pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lese adalah biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lese wajib memotong PPh 23 atas pembayaran SGU tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Kemudian yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor kepada lese dikenai utang PPN. Kemudian peraturan perpajakan untuk SGU tanpa hak opsi bagi lessor. Yang pertama, seluruh pembayaran SGU tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek PPh. Yang kedua, lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang di SGU-kan tanpa hak opsi sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Kemudian contohnya yaitu PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan kapital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing ada opsi pembelian dengan sebesar 2 juta. Tingkat bunga implement 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Ini hasilnya yaitu persen faul atau PF leasing sama dengan PF IVA cicilan tambah PF IVA nilai opsi sama dengan cicilan kali 1. Nah, di sini bisa kita lihat langsung jawabannya. Nah, hasilnya yaitu sama dengan 1.500.000 kali 3,48
69 tambah 2 juta kali 0,6830 sama dengan 5.230.350 tambah 1.336 sama dengan 6.596.350. Sedangkan jurnalnya yaitu bisa kita lihat pada tanggal 11 Maret 2012, keterangan aset tetap leasing di debit sebesar 6.596.350. Keterangan utang leasing jangka pendek di kredit sebesar 1.334.239,58. Untuk keterangan utang leasing jangka panjang yaitu 5.222.110,42. Utang leasing jangka pendek di debit 137.324,96. Sedangkan kas bank di kredit 137.423,96. Sedangkan pada tanggal 11 April 2012, keterangan utang leasing jangka pendek di debit sebesar 137.423,96. Beban bunga di debit sebesar 645.892,60. Sedangkan kas bank di kredit sebesar 783.316,56. Setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisi utang. Pada tanggal 31 Desember 2012, keterangan utang leasing jangka panjang di debit sebesar 1.649.087,52. Utang leasing jangka pendek di kredit sebesar 1.649.087,52. Keterangan beban penyusutan aset leasing di debit sebesar 950.572,92. Sedangkan keterangan akumulasi depresiasi aset leasing di kredit sebesar 957.572,92. Kemudian jawaban lesor sama dengan penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Yang ketiga yaitu penyusutan aset tetap. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method untuk dikelompokkan bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau closed-ended. Dan yang ketiga, metode jumlah unit produksi atau sum of the unit of production method menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Out can enter at stupidly here of unit it. Kemudian klasifikasi kelompok harta. Di sini bisa kita lihat kelompok aset tetap. Yang pertama bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun.
Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun. Kelompok 4 masa manfaatnya 20 tahun. Sedangkan kelompok 1 tarif depresinya 25%, tarif depresi saldo menurun 50%. Sedangkan kelompok 2 tarif depresi garis lurus 12%, 5. Sedangkan tarif depresi menurun, depresi saldo menurun 25%. Kelompok 3 tarif depresi garis lurus 6,25%, sedangkan tarif depresi saldo menurunnya 12,5%. Sedangkan kelompok 4 tarif depresi garis lurus 5%, sedangkan tarif depresi saldo menurun 10%. Kemudian bangunan permanen tidak permanen, masa manfaatnya 20%, tarif depresi garis lurus 5%. Sedangkan yang tidak permanen masa manfaat 10 tahun, tarif depresiasi garis lurus 10%. Kemudian aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK kurang 83 atau PMK 03/2009, barang modal yang di SGU-kan baik SGU dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi, leasing atau SGU dengan hak opsi bagi lessor. Kemudian contohnya, gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 600 juta dibahagi 30 sama dengan 20 juta. Sedangkan penyusutan menurut pajak 5% kali 600 juta sama dengan 30 juta. Kemudian jurnalnya yaitu bisa kita lihat pada tanggal 31 Desember 2012. Keterangannya yaitu beban penyusutan gedung didebit sebesar 20 juta, sedangkan akumulasi penyusutan gedung dikredit sebesar 20 juta. Kemudian yang keempat, penghentian aset tetap. Yang pertama, pertukaran aset tetap, dan yang kedua, pelepasan aset tetap. Pertukaran aset tetap. Dalam SAK ETAP yang diatur oleh IAI 2009/70, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kemudian pelepasan aset tetap. Menurut pasal 4 ayat 3 huruf A dan B UU PPH nomor 36 tahun 2008,
keuntungan atas pengalihan harta berupa hibah atau warisan, bantuan atau sumbangan kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau penguasa kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka jumlah nilai sisa buku tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau kerugian bagi pihak yang mengalihkan dan bukan penghasilan bagi pihak yang menerima. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A dan B tersebut, maka pihak yang mengalihkan nilai sisa bukunya tidak dapat diakui sebagai biaya dan bagi penerimanya merupakan penghasilan. Kemudian yang kelima, revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Selanjutnya, contohnya pada tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Yang pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 M. Yang kedua, bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Kemudian yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Selanjutnya, penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fisikal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Rugi tahun 2010 sebesar 150 juta. Yang kedua, rugi tahun 2009 sebesar 125 juta. Yang ketiga, rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Kemudian jawabannya yaitu yang biaya perolehan tanah sebesar 500 juta, biaya perolehan bangunan sebesar 600 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 90 juta, pangkat N 600 juta kali per 20 kali 3 sama dengan 510 juta. Biaya perolehan mesin sebesar 100 juta, akumulasi penyusutannya yaitu 31.250, pangkat N sebesar 100 kali 30 per dalam kurung 12 kali 8 sama dengan 68.750. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal sebesar 1.078.750. Harga pasar 1 M tambah 850 tambah 200 juta.
sedangkan nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal. Untuk 1M tambah 850 tambah 200 juta sama dengan 2M 050 sama dengan 1078750. Surplus revaluasi aset tetap selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sama dengan 971.250. PPh final sama dengan 10% kali 971.250 sama dengan 97.125. Kemudian jurnalnya yaitu keterangan tanah di debit sebesar 500 juta, keterangan bangunan di debit sebesar 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan di debit sebesar 90 juta, keterangan mesin di debit sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan mesin di debit sebesar 31.250, keterangan surplus revaluasi aset tetap di kredit sebesar 971.250, PPh final atas revaluasi aset tetap di debit 97.125, sedangkan kas bank di kredit sebesar 97.125. Kemudian aset tidak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila jumlah pembayaran SGU selama periode SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang di SGU-kan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Kemudian yang kedua, perjanjian SGU tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lese. Kemudian contoh aset tak berwujud yang pertama hak paten, hak cipta, yang ketiga merek atau trademark, yang keempat goodwill, yang kelima waralaba atau franchise. Harga perolehan aset tak berwujud. Yang pertama harga beli termasuk bea impor dan pajak. Yang kedua biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Kemudian tarif penyusutan aset tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud. Kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus 25%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurun 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus 12%,5, tarif depresiasi saldo menurun 25%. Sedangkan kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25%, tarif depresiasi saldo menurun sebesar 12,5%. Sedangkan kelompok 4 masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurun sebesar 10%. Kemudian contoh PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut dilakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun. Menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus.
Jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 50 juta bahagi 5 sama dengan 10 juta. Yang penyusutan menurut pajak 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal saat mengeluarkan biaya, keterangannya yaitu aset lainnya di debit sebesar 50, kas banknya di kredit sebesar 50. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2008, keterangan beban amortisasi di debit sebesar 10 juta, sedangkan aset lainnya di kredit sebesar 10 juta. Contoh yang kedua yaitu PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta atau belum termasuk PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari MC Dolphin selama 4 tahun. Jawabannya yaitu PPN sama dengan 10% kali 200 juta sama dengan 20 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta. Penyusutan menurut pajak. Metode garis lurus sama dengan 25% kali 200 juta sama dengan 50 juta. Metode saldo menurun tahun pertama yaitu sama dengan 50% kali 200 juta sama dengan 100 juta. Sedangkan tahun yang kedua 50% kali 100 juta sama dengan 50 juta. Sedangkan tahun yang ketiga 50% kali 50 juta sama dengan 25 juta. Sedangkan tahun yang keempat 50% kali 50 sama dengan 25 juta. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, keterangan waralaba di debit sebesar 200 juta, keterangan pajak masukan di debit sebesar 20 juta, keterangan utang PPh 26 di kredit sebesar 40 juta, sedangkan kas bank di kredit sebesar 180 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012, keterangan beban amortisasi di debit sebesar 50 juta, sedangkan waralabanya di kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2013, keterangan beban amortisasi di debit sebesar 50 juta, sedangkan waralaba di kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, keterangan beban amortisasi 50 juta di debit, sedangkan di kredit waralaba sebesar 50 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, keterangan beban amortisasi di debit sebesar 50 juta, sedangkan di kredit waralaba sebesar 50 juta. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.